Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat selalu sehingga bisa beraktivitas dimanapun dulur-dulur berada. Di video kali ini saya sekedar ingin ngobrol-ngobrol, sharing-sharing khususnya untuk dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing, yaitu mengenai safety dalam pekerjaan pengelasan. Nah, ini khusus untuk dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing. Saya rasa penting karena menyangkut tentang keamanan, keselamatan dalam pekerjaan pengelasan. Dan kepada dulur-dulur senior saya, ahli, mohon izin dan apresiasinya. Dan sebelum melanjutkan video ini, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dulur-dulur yang setia mendukung channel ini, dan kepada dulur-dulur yang baru bergabung dengan channel ini. Jika suka sama video ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mendapatkan informasi video terbaru dari saya. Oke lur, untuk lebih jelasnya ikutin videonya lur. Oke lur, di sini saya bukan berarti menggurui lur, hanya sedikit sharing-sharing saja, berbagi pengalaman apa yang sebagian saya alami dan apa yang sebagian saya lihat di lapangan. Dalam hal safety atau keselamatan dalam hal pekerjaan pengelasan, yang pertama adalah minimal kacamata. Ini kacamata ada dua lur. Yang pertama yang perlu dulur-dulur punya, ini kacamata bening dan kacamata hitam. Nah, ini murah-murah aja lur di toko. Dan kacamata bening ini fungsinya adalah untuk menjaga atau melindungi mata dari geram atau serbuk gerinda pada saat kita melakukan pemotongan material atau pas saat kita melakukan pekerjaan gerinda. Nah, ini minimal kacamata. Dan lebih bagus lagi jika dulur-dulur memiliki ini seperti ini. Ini seperti kayak helm corona lur. Ini lebih mantap. Ini mata terlindungi dan muka pun terlindungi, tapi minimal kacamata bening lah untuk melindungi mata dari serbuk gerinda. Karena bila mana mata ini sempat masuk kena geram gerinda atau serbuk gerinda, sakitnya luar biasa lur. Dibuka matanya begini sakit, dikedipin sakit. Nah, akhirnya kita harus berobat ke rumah sakit. Ya kalau memang nggak terlalu fatal. Kalau terlalu fatal bahaya buat mata. Nah, itu buat apa? Mendingan menjaga mata kita daripada mengobati kalau nggak terlalu fatal. Kalau fatal kan dulur-dulur sendiri yang rugi. Dan yang kedua adalah kacamata hitam. Nah, ini kacamata hitam ini dipakai pas pada saat kita ngetek joinan atau mengunci. Tetapi kalau nanti pas saat pengelasan, lebih bagus dulur-dulur pakai kaplas seperti ini. Nah, ini aman, di mata aman, di muka aman. Tapi minimal kacamata hitam. Karena kalau tidak pakai kacamata atau tidak pakai kaplas, ini nanti mata akan shock. Nah, kalau udah shock itu rasanya juga luar biasa sakitnya, seperti ada banyak pasir di mata, berkedip sakit, dipejamin sakit. Akhirnya kita harus menyendiri lur. Kenapa harus menyendiri? Karena kalau mata udah shock, kita itu gampang emosi lur. Dengar suara bising emosi, dengar suara-suara kawan yang keras emosi. Akhirnya kita harus menyendiri di kamar, di ruang gelap. Itu lebih enak daripada kita harus ke tempat yang terang, itu tambah sakit itu di mata. Dan lebih bagus lagi kita kalau mengelas pakai kaplas,
karena kaplas ini mata terlindungi, muka pun terlindungi. Muka itu kadang ada sebagian seperti saya lor, kalau mengelas itu, kalau terlalu lama mengelas itu muka ini kalau udah kena itu terasa kaku, perih, panas, sama gatal lor. Tapi kalau pakai kaplas ini pas kita melakukan pengelasan, muka ini aman, mata pun aman. Tapi kalau cuma sekedar ngetek atau ngunci, cukup pakai kacamata ini udah cukup. Itu yang pertama mengenai kacamata, kaplas atau pelindung mata sama pelindung muka. Dan yang kedua adalah masker. Ini masker ini untuk melindungi udara yang kita hirup lur, apalagi pas saat kita melakukan penggeledahan material besi yang berkarat, debunya itu sangat berbahaya masuk ke dalam hidung. Ataupun kita melakukan pengelasan, asapnya terhidup, itu asapnya itu bisa terhirup masuk ke dalam baru-baru, itu berbahaya. Ini pakai bahasa proyek aja lur, bukan pakai bahasa akademis atau ilmu pengetahuan atau sains. Kalau masalah itu saya tidak paham lur, ini dengan bahasa proyek aja yang saya lihat dan saya alami. Jadi masker ini sangat penting seperti ini lur, saat melakukan pekerjaan pengelasan atau penggeledahan. Dan yang selanjutnya adalah tutup telinga. Ini tutup telinga itu pas saat melakukan pekerjaan penggeledahan. Biasanya kalau tanpa tutup telinga selesai menggeledah ini, telinga itu berdenging lur, setengah budek lah gitu lur. Jadi kalau melakukan penggeledahan lebih baik pakai tutup telinga atau pakai handset lah minimal. Jadi ya agak terlindungi gendang telinga. Jadi yang pertama udah pelindung mata, pelindung muka, masker, sama tutup telinga. Dan yang selanjutnya adalah pas melakukan pekerjaan pengelasan itu adalah kalau bisa dulur-dulur itu memakai baju lengan panjang. Lebih baik lagi adalah wear pack. Kenapa? Kadang ada beberapa orang itu kulitnya alergi, termasuk saya lor. Itu kalau mengelas, lama mengelas tanpa ini memakai lengan panjang, itu kadang alergi, keluar bintik-bintik merah, gatal. Tapi kalau beberapa hari misalnya kita nggak ngelas, itu sembuh lagi lor. Kalau ngelas lagi, tumbuh lagi bintik-bintik sama gatal-gatal. Ini yang saya alami. Dan saya pernah melihat kawan saya lebih parah lagi lor, itu kulitnya itu bintik-bintik bersisik seperti kutil. Aku tanya itu sama kawannya lagi, kenapa itu? Katanya itu memang alergi ngelas lor. Tapi mengerikan kali, kulitnya bersisik seperti kutil. Akhirnya sejak saat itu mungkin kawan itu setiap melakukan pengelasan pakai wear pack atau baju lengan panjang. Dia seorang welder handal, tapi ya kulitnya karena alergi sama entah cahayanya entah asapnya, kurang begitu tahu. Yang pasti orang itu mengatakan bahwa kulitnya alergi terhadap cahaya atau asap gelas. Jadi mereka memakai baju lengan panjang atau wear pack. Untuk selanjutnya sarung tangan lur. Sarung tangan ini lebih bagus itu sarung tangan kalep. Kalau sarung tangan seperti ini biasanya untuk fitter lur atau helper. Kalau untuk tukang las itu sarung tangannya yang kalep panjang lur. Kenapa harus pakai sarung tangan lur? Karena takutnya besi baru dilas kena pegang pula, kan kelabakan lur. Atau kita memegang material-material yang berkarat, melindungi kebersihan dari tangan juga. Atau takutnya tangan kita kecepit atau kegesrek. Kalau ada sarung tangan kan minimal lah, lebih aman. Seperti itu sarung tangan. Terus yang selanjutnya adalah sepatu safety. Ini sepatu safety ini diwajibkan ini kalau udah di perusahaan besar, karena kita kadang berjalan di atas material
Dan material itu kadang-kadang di sambungan kita nggak tahu apakah baru dilas atau udah lama dilas. Nah, kalau yang baru dilas kadang tanpa pakai sepatu safety kadang tembus lur. Kalau pakai sepatu safety itu nggak tembus lur, paling karet bagian bawahnya aja kesenggol, meleleh, agak bau-bau karet lur. Nah, jadi itulah safety seorang tukang las lur, ya minimal. Tapi kalau untuk seperti kita di bengkel-bengkel kecil kayak di rumahan, ya minimal kacamata, kaplas, sama masker lah, itu udah minimal loh. Tetapi bila mana dulur-dulur bekerja di perusahaan besar, perusahaan pabrikasi, safety itu dari mulai kacamata, pelindung muka, kaplas, masker, tutup telinga, baju lengan panjang atau wearpack, sarung tangan, sepatu safety, itu wajib loh, wajib dipenuhin loh. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing-sharing ke dulur-dulur semuanya, khususnya dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing. Karena saya dengar cerita dan saya pun alami juga bahwa sebagai seorang tukang las, yang pertama terkena biasanya mata. Apalagi kalau masih baru belajar mengelas, itu mata itu kena shock lur. Jadi daripada merasakan sakitnya mata shock atau perih, lebih baik dulur-dulur menjaganya dengan memakai safety yang tadi saya sharing. Mudah-mudahan hal-hal kecil seperti ini bisa bermanfaat buat dulur-dulur pemula khususnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan lur, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.